Kasus limbah impor yang ditemukan Bea Cukai Surabaya dan juga Batam menambah panjang daftar hitam pencemaran maupun potensi kerusakan alam yang ditimbulkan dari pengiriman sampah dari luar negeri. Meskipun telah dilarang, masih saja ada pihak yang berupaya memasukkan limbah tersebut ke dalam negeri. Lantas seperti apa upaya Bea Cukai menangkal impor ilegal limbah dari luar negeri? Kita telah terhubung dengan Alvina Christine Zebua selaku Kasih Penyuluhan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya yang telah bergabung bersama kami dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, Bu Alvina. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Iya, kita mau nanya ini sebenarnya kronologisnya gimana? Karena tadi kita simak bahwa sebenarnya izin masuknya ke Pelabuhan Tanjung Perak itu kertas daur ulang. Jadi pas dibuka itu sudah ada 210 ton sampah sebenarnya. Apa gimana, Bu? Jadi kejadiannya adalah pada saat barang tersebut sampai ke Tanjung Perak sebanyak 8 kontainer, itu ada nota hasil intelijen dari kantor wilayah Jawa Timur 1, sehingga kami melakukan pemeriksaan fisik. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terdapat kandungan limbah dan sampah. Setelah itu kita meminta untuk KLHK untuk memastikan apakah benar terkontaminasi atau dan tercampur. Ternyata KLHK menyatakan bahwa itu memang sudah tercampur dan terkontaminasi, sehingga keputusannya adalah akan direekspor ke negara asal. Begitu. Negara asalnya adalah Australia saja atau ada beberapa negara lainnya, Bu? Dan sudah tahu belum siapa atau perusahaan apa yang memasok 8 kontainer tersebut? Perusahaan tersebut memang dari Australia dan sudah ketahuan siapa pengimpor dan pengekspornya. Dan selanjutnya setelah ditelisik ternyata sudah terkontaminasi hal-hal berbahaya, limbah yang berbahaya. Lantas tindakan apa atau mungkin ada teguran setelah dikembalikan? Ini sekarang lagi proses dikembalikan berarti ya, Bu ya? Lagi proses menunggu perusahaan pengimpor untuk melakukan permohonan reekspor. Sedangkan untuk sanksi selanjutnya lagi dikoordinasikan dengan instansi-instansi terkait lainnya. Jadi sekarang posisinya 8 kontainer itu masih menunggu, berarti masih di Pelabuhan Tanjung Perak ya, Bu ya? Sampai sekarang kami belum terima permohonan reekspor dari pengimpor. Harusnya bukannya 90 hari, Bu, untuk dikembalikan langsung ke sana agar tidak mencemari lingkungan. Iya, 90 hari sejak tanggal 12 Juni 2019 ya. Jadi kami masih menunggu dari pengimpor. Sudah ada tanggapan apa, sesuatu mungkin agar mereka segera mengambil limbah tersebut? Sebenarnya mereka sudah pengen secepatnya ya, tapi kita masih menunggu sampai saat ini. Apa kendalanya sebenarnya, Bu, menunggu begitu lama? Kami juga nggak mengerti ya. Oke. Ini kan kita banyak sekali ada yang datang dari Batam, ada juga datang ke Tanjung Perak dari berbagai negara, tidak hanya Australia. Tadi kita simak ada Jerman, ada Hong Kong dan sebagainya. Nah, langkah-langkah apa untuk menangkal hal-hal seperti ini kembali terjadi? Dari Bea dan Cukai sendiri. Pertama langkah-langkahnya adalah kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian dengan KLHK, dengan Sukovindo. Saya rasa ke depannya kita akan menangani masalah waste paper ini dengan lebih serius, terutama juga dari fungsi pengawasan Bea Cukai. Kita akan mengadakan pengawasan yang lebih melekat dan lebih cermat gitu. Nah, selain para pengimpor ini harus mengambil kembali, tentu saja kita harus berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan dan juga untuk lingkungan, Bu. Undang-Undang Perlindungan Lingkungan ini, pengimpor juga tentunya ada sanksi. Sanksi ini ada sanksi kurungan dan juga sanksi denda. Bagaimana dengan sanksi-sanksi ini? Apakah akan diberlakukan kepada pengimpor yang kemarin mengimpor 210 ton limbah ini? Perkembangan yang kami dengar adalah ini lagi dalam tahap untuk dikoordinasikan dan dalam proses, Mbak, gitu.
Dan apakah kejadian ini sudah sering terjadi, Bu, sebenarnya? Kan ini terungkap karena dia 210 ton, tapi sebelumnya pernah terjadi di Tanjung Perak sendiri mungkin? Kalau temuan mengenai waste paper ini adalah yang kedua kali yang sudah dinyatakan untuk reekspor. Pertama adalah dari Amerika, yang kedua ini dari Australia. Kalau berkaca dari yang di Amerika, mereka langsung mengambil lagi, Bu, kontainer-kontainer limbah tersebut sebelumnya? Iya, mereka pengimpor langsung mau reekspor dan tidak ada kendala sampai saat ini. Berapa lama jedanya dalam pengambilan tersebut? Jedanya berapa lama ya? Karena kan kita tidak mau kontainer-kontainer yang sekarang mangkrak di Tanjung Perak kelamaan menunggu begitu. Kita pengennya langsung dikembalikan. Ini kira-kira berapa lama, Bu? Apa dari Bea Cukai juga memberikan tenggat waktu harus sekian lama agar sepertinya tidak lebih dari 90 hari kemarin. Tidak lebih dari 90 hari. Dan Bea Cukai juga berharap kali ini tidak lebih dari 90 hari. Kalau misal lebih dari 90 hari, apa langkah dari Bea Cukai untuk mengembalikan kontainer tersebut? Saya rasa pihak pengimpor akan bekerja sama untuk mempercepat proses reekspor ini gitu. Oke, jadi dalam hal ini pihak Bea Cukai bekerja sama dengan siapa saja, Bu? Dalam hal waste paper ini, Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dengan Sukovindo, dengan Kepolisian, dengan instansi yang terkait lah. Oke, baik. Kita berharap agar kontainer yang berisikan 210 ton sampah yang terkontaminasi ini bisa diambil lagi oleh pihak yang mengirimkan, yakni pihak dari Australia. Dan tentu saja kita berharap di depannya, nanti ke depannya di masa depan tidak ada hal-hal seperti ini lagi. Terima kasih Ibu Alvina Christine Zebua dari Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya.